يرحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على أبواب الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara ahdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbi rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallahi usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Setelah mukadimah khutbah Idul Adha pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi yang ceria ini kita bisa berkumpul bermuwajahah dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Salawat serta salam senantiasa kita lafalkan kepada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan juga terlimpah kepada seluruh hadirin, kepada para sahabat, kepada tabi'in dan juga kepada seluruh umatnya, wabil khusus hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dan juga tidak lupa saya mengajak, menghimbau khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin yang berbahagia, marilah di sisa-sisa umur yang kita miliki kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bertakarub, beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan peringatan kepada kita tentang banyaknya nikmat yang telah kita terima dan yang sedang kita terima dan insya Allah yang akan kita terima, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak sekali. Hadirin yang berbahagia, nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita hitung niscaya kita tidak bisa menghitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, kalau seandainya kalian menghitung nikmatku maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari lahir sampai kita besok mati, semuanya itu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat yang hakiki kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal soleh kita, keimanan kita, besok kita masuk ke dalam Jannatul Na'im, khalidina fiha abadan, surga yang kekal selama-lamanya di dalamnya.
Hadirin yang berbahagia, untuk implementasikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah untuk Tuhanmu. Hadirin yang berbahagia, salat merupakan kewajiban setelah kita mengikrarkan diri bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat yang kita ikrarkan tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna kalau tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Amal perbuatan itulah rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Bagaimana hadirin yang saya hormati, salat merupakan pembeda antara orang kafir dan orang mukmin. Bainal kafirina wal mu'minina as-shalah, yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir adalah salat. Sekarang ini hadirin yang saya hormati, kita hanya bisa mengakui. Sekarang kita hanya bisa mengaku bahwa kita itu adalah orang Islam. Kita memeluk agama Islam, kita sudah bersyahadat. Tapi apakah pengakuan yang kita ikrarkan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Itu tergantung kepada sholat kita. Kalau kita sholat, maka keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal status kita itu orang Islam atau bukan, yang penting bagaimana kita itu mengimplementasikan keimanan kita itu dengan melaksanakan ibadah sholat. Kalau keislaman kita itu hanya terbatas kepada syarat rukun kita sebagai warga negara, tapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatan, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat. Salat juga merupakan tiang agama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamadin, bahwa salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti dia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merubuhkan agamanya. Ini yang harus kita perhatikan, hadirin yang saya hormati. Sholat juga merupakan amal yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwalu ma yanzuru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-shalah, fa in wujidat tamatan ubilat minhu sairu amalih, fa in wajadat naqisan rudat alaihi wa sairu amalih. Kalau seandainya sholat kita itu baik, maka seluruh amal kita itu juga akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau amal sholat kita itu tidak baik, bahkan jelek, maka seluruh amal perbuatan kita itu pun juga kurang bermanfaat. Ini yang harus kita perhatikan, hadirin yang saya hormati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan manfaat daripada sholat yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 tegaskan, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Maka kalau sekarang ini kita melihat begitu banyak kejahatan-kejahatan merajalela, baik itu di kalangan atas maupun bawah, korupsi, kolosi, manipulasi, dan kejahatan-kejahatan yang lain, padahal mereka itu adalah orang Islam. Maka yang perlu dipertanyakan adalah kualitas sholatnya. Apakah sholatnya itu sudah berkualitas atau belum? Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ataukah pada saat dia itu sholat benar-benar menghayati makna sholat, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itulah hadirin yang saya hormati, maka bagaimana kita mensikapi sholat itu? Rasulullah SAW bersabda, inna doni abdi, bahwa Allah itu sikapnya tergantung kepada sikap kita.
Prasangka Allah itu tergantung kepada prasangka kita. Kalau pada saat kita itu mendengarkan himbauan sholat, dikumandangkannya adzan, kemudian kita bergegas memenuhi panggilan Allah, maka pada suatu saat kita itu mengharapkan ridho Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah pun juga akan segera memenuhi panggilan kita, memenuhi hajat kita, mengabulkan doa kita. Tapi jangan diharap Allah itu akan mengabulkan doa kita, walaupun sehari semalam kita itu berdoa 100 kali, tapi pada saat dipanggil kita mengerjakan ibadah sholat, kita cuek, kita acuh tak acuh, bahkan kita mengabaikan, maka disitulah letak kehancuran kita sebagai umat beragama, kalau doa kita itu tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, adzan itu merupakan panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bagi bapak-bapak kaum laki-laki punya kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Masjid itu adalah Baitullah. Di atas sana, di bawah ars, ada Al-Bait yang namanya Baitul Makmur. Setiap hari diriwayatkan sekitar 70.000 malaikat selalu bersolat di Baitul Makmur itu. Demikian juga dengan kita, bagaimana kondisi masjid di daerah kita. Kalau kita hitung di daerah Kepanjen itu tidak kurang dari sekitar 14 tempat beribadah. Kita teliti, marilah bagaimana kondisi masjid kita, apakah sudah makmur atau belum. Padahal mayoritas penduduk kita itu adalah memeluk agama Islam. Sungguh sangat ironi kalau masjid yang sudah dibangun begitu megah, tapi jamaahnya sangat kurang memenuhi syarat. Ini yang harus menjadi bahan perhatian kita. Hadirin yang saya hormati, ini adalah masalah sholat. Kalau kita memakmurkan masjid, insya Allah keluarga kita akan menjadi makmur, rumah kita akan menjadi makmur. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memakmurkan masjid, Allah akan memakmurkan rumah dan keluarga kita. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama, bagaimana kita mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua yaitu wanhar, yaitu dengan berkorban. Korban pada hakikatnya, hadirin yang saya hormati, itu merupakan wasilah penghubung antara yang kaya dan yang miskin. Agar tidak terjadi kesenjangan sosial, maka diwajibkanlah orang yang kaya itu melaksanakan korban dan amal-amal yang lain seperti zakat. Kalau kesenjangan sosial itu menjadi masalah penting, yang menjadi pertanyaan, apakah kepedulian sosial itu sudah dilaksanakan? Kalau kepedulian sosial itu sudah dilaksanakan, Pak, insya Allah tidak akan ada kesenjangan sosial. Kalau tidak ada kesenjangan sosial, maka dalam masyarakat tidak akan ada gejolak sosial. Tapi sebaliknya, kalau yang kaya tidak peduli kepada yang miskin, akan terjadi kesenjangan sosial, gejolak sosial yang pada akibatnya akan menjadikan negara kita itu goyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wanhar, menyembelih binatang ternak, menyembelih, hadirin yang saya hormati, itu mengandung falsafah bahwa kita di dalam tubuh kita itu ada nafsu yang namanya nafsu rububiyah atau nafsu malakotiyah, kemudian nafsu syaitoniyah dan nafsu hayawaniyah. Nafsu rububiyah yang ada kecenderungan untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah. Kemudian nafsu syaitoniyah, yang kita tahu bagaimanakah syaitan itu yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bagaimanakah syaitan sudah mengelincirkan Adam dari surga, bagaimanakah syaitan juga telah menggoda Ibrahim pada saat beliau itu mau melaksanakan perintah Allah.
Oleh sebab itulah melontar jumroh itu sebagai perlambang permusuhan kita yang abadi dengan yang namanya syaitan. Syaitan tidak bisa ditolerir. Kemudian hadirin yang saya hormati, nafsu hayawaniyah itu yang harus disembelih dari hati kita. Sebab apa? Nafsu hayawaniyah atau nafsu kebinatangan itu adalah nafsu yang tidak sepantasnya untuk dilaksanakan oleh makhluk yang namanya manusia. Kita sebagai manusia harus menjadi manusia yang manusiawi, bukan manusia yang hayawani atau bukan manusia yang syaitoni. Itulah hadirin yang saya hormati, salah satu filosofi daripada menyembelih binatang ternak, yaitu kita harus menyembelih nafsu kebinatangan kita dari diri kita dan menghidupkan nafsu malakutiyah yang senantiasa bertakarub kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini dengan satu harapan, semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik واشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu rizqi wa ilaihi nusyur. Amintu ma fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Am amintu ma fis samai ayursila 'alaikum hasiban fasatalamuna kaifa nadir. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil. Amma ba'du, fa ya ibadallahi usikum manaqsibu taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in faj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka antas samiul qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al baladina Indonesia aminatan mutmainah. Allahumma ij'al baladina Indonesia aminatan mutmainah. Allahumma ij'al baladina Indonesia aminatan mutmainah. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal khala wal khasya'i wal munkar wa suyufal muhtalifah wa sadaida wal mihan ma tahara min hawa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.